Kebakaran terjadi di pemukiman padat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Api membakar belasan rumah sejak pukul 8 pagi. Kebakaran terjadi tepatnya di Jalan Keramat Sawah sebelah Senen, Jakarta Pusat. Api dengan cepat meluluh lantahkan belasan rumah sehingga warga panik untuk menyelamatkan barang-barang berharganya. Warga bahu-membahu bersama dinas pemadam kebakaran memadamkan wilayah tempat tinggalnya. 8 mobil pemadam kebakaran dari Gulkar Jakarta Pusat berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Namun belasan rumah ludes terbakar. Sumber kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, berhati-hatilah jika tengah memasak di dapur di Padang, Sumatera Barat. Sebuah rumah terbakar diduga akibat kompor meledak. Kobaran api membakar sebuah rumah di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Kebakaran membuat warga panik. Setelah 1 jam terbakar, api berhasil padam setelah 3 unit mobil pemadam dikerahkan. Petugas menemukan banyak tabung gas. Dugaan sementara, kebakaran akibat ledakan kompor yang ditinggal memasak oleh pemiliknya ke pasar. 1 unit rumah, selanjutnya di dalam juga ada sepeda motor 2 unit. Ya. Yang kami saksikan sekali tadi di sini ada tabung gas. Ya. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mencapai 32 orang. Hingga kini tim SAR terus mencari warga yang masih hilang dan mengevakuasi korban banjir. Data terkini dari Basarnas, total sementara korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang Masamba dan Babuntu, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tercatat 32 orang. Tim SAR berhasil menemukan 9 korban meninggal pada Kamis petang. Intensitas hujan yang masih tinggi menjadi kendala bagi tim SAR dalam mencari para korban banjir. Hujan membuat lumpur yang sempat kering kembali menjadi basah. Peristiwa banjir bandang berdampak pada 4.202 kepala keluarga. Lebih dari 20.000 jiwa mengungsi di 39 titik pengungsian yang didirikan oleh Pemda Luwu Utara. Di daerah ketinggian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, banyak pengungsi mendirikan tenda darurat di area perkebunan sawit. Kondisi mereka sangat memprihatinkan karena kedinginan serta kekurangan makanan dan air bersih. Tidak ada listrik membuat warga memakai lilin dan stoknya mulai terbatas. Para pengungsi berharap mendapat bantuan logistik secepatnya dari Pemda dan instansi terkait. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Bapak Mukti Ali, Koordinator Pencarian dan Pertolongan Basarnas di Luwu Utara. Selamat siang Pak Mukti. Ya, selamat siang, Bu. Pak Mukti, ini sejauh ini bagaimana proses evakuasi yang masih terus berlanjut? Untuk proses evakuasi, yaitu tadi pagi kami membagi beberapa seru. Yang pertama, seru pertama itu menyisir di daerah Dusun Hitam 2, seru 2 menyusul di Desa Meli, seru 3 yaitu seru tim SAR gabungan melakukan penyisiran di Dusun Bone, dan seru 4 yaitu melakukan standby dan memonitoring aktivitas alat berat, dan apabila ada korban yang ditemukan langsung dievakuasi. Hingga kini ada berapa jumlah korban yang masih dalam pencarian, Pak Mukti? Untuk saat ini korban dalam tahap pencarian atau dinyatakan hilang yaitu berjumlah 16 orang. Yang informasi dari keluarga korban yang melapor di posko terpadu.
Sementara bagaimana kondisi pemukiman yang terdampak banjir di sana? Untuk situasi pemukiman yang terdampak banjir bandang, yaitu memang di Desa Meli, pusat banjir bandang karena Desa Meli berada di hulu sungai. Dan Dusun Bonet sendiri yaitu berada di tengah hilir sungai. Jadi antara Desa Meli dan Dusun Bonet adalah daerah yang paling banyak terdampak banjir bandang. Lalu bagaimana dengan korban yang berada di pengungsian? Apakah tercukupi kebutuhannya, Pak? Untuk saat sekarang ini, kemarin dari hari pertama sampai hari ini, pemerintah setempat dan warga di sekitar Luwu Utara bahu-membahu membantu menyalurkan logistiknya ke masyarakat atau warga yang terdampak musibah banjir tersebut. Baik, terima kasih Pak Mukti, Koordinator Basarnas sudah bergabung bersama kami di Ayo Siang. Pemirsa, banjir makin meluas dan bertambah merendam 17.000 rumah di Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul, sungai Walinai, dan kiriman air dari hulu. Sebanyak 17.000 rumah terendam banjir 4 meter di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat sungai Walinai dan Danau Tempe terus meluap dan membuat ratusan kepala keluarga mengungsi di posko pengungsian Jumat pagi. Pemda Wajo kembali tetapkan status bencana banjir Wajo menjadi tanggap darurat bencana. Korban banjir baik di posko pengungsian maupun yang bertahan di rumah berharap uluran tangan pemerintah dan dermawan. Alhamdulillah, kita juga tidak bisa pakai. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Bu? Sudah ada. Seperti bagaimana, Bu, masih perlu bantuan lagi? Ya, kalau masalah bantuan masyarakat di sini ya membutuhkan juga kalau ada, karena kita tidak bisa paksa tuh. Iya. Bagaimana kita melihat air sendiri, Bu, saat ini? Makin naik? Meningkat saya lihat, karena saya dari rumah tadi mencuci. Meningkat. Banjir meluas dan bertambah dengan kenaikan 10 cm tiap harinya dengan ketinggian air 4 meter. Jumlah pengungsi. Yang terdata sekarang, Pak, berapa pengungsi yang? Untuk yang terdata dan terpantau itu kurang lebih 215 kakak. Itu di luar dari pengungsian. Selain pemukiman, sejumlah sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lain juga terendam banjir. Hingga kini, tim reaksi cepat masih mendata jumlah penduduk yang terkena banjir. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, berusaha melawan polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali saat membubarkan aksi balap liar di Medan, Sumatera Utara. 4 pembalap liar beserta motornya berhasil ditangkap. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan petugas dari Polsek Sunggal saat membubarkan balap liar di Jalan Ngumban Surbakti, Kecamatan Medan Selayang. Takut ditangkap, penonton dan pelaku balap liar langsung kabur. Namun polisi tetap mengejar mereka yang kabur ke dalam gang-gang sempit di sekitar lokasi balap liar. Hasilnya, 4 pemuda diduga pebalap liar ditangkap beserta sepeda motornya yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan. Mana mereka pada saat kita melakukan penertiban, mereka melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga terpaksa kita mengeluarkan tembakan peringatan. Berhasil kita amankan 4 unit sepeda motor dan 4 pelaku pembalap liar. Kemudian kita amankan ke Polsek Sunggal untuk dilakukan identifikasi dan diberikan tindakan. Aksi balap liar kerap terjadi dan meresahkan masyarakat.
Para pelaku balap liar tak segan menutup jalan raya ketika beraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang aparat sipil negara di Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dendam lama diduga motif dalam pembunuhan sadis yang sempat rekam kamera CCTV ini. Inilah rekaman kamera CCTV saat peristiwa pembunuhan sadis di kawasan Pasar Cekeng, ujung Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang aparat sipil negara dianiaya seseorang dengan senjata tajam, badik dan parang. Korban yang terluka parah dan bersimbah darah terus dianiaya hingga tewas mengenaskan. Ironisnya, tidak ada warga yang berani melerai saat penganiayaan berlangsung. Berdasarkan rekaman video, polisi masih memburu pelaku yang diduga memiliki dendam terhadap korban. Kronologisnya, korban pada saat itu menemani istrinya sedang berbelanja di Pasar Cekeng. Kemudian pada saat pulang di jembatan Teko datang seseorang laki-laki yang terduga tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan satu badik, satu parang, yang dimana kita lihat sama-sama di video bahwa yang laki-laki ini membabi buta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Motifnya, informasi awal dari sekitar kejadian tadi, itu dendam lama.